Ada pada pertemuan yang terakhir kita telah selesai membaca perkataan sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau menjelaskan, ya ma'asyaral qurra istaqimu faqad sabaqatum sabaqan ba'ida fa in akhadtum yaminan wa shimalan laqad dalaltum dalalan ba'ida. Di dalam As-Sahih, yang dalam Sahih Al-Bukhari, dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, wahai para pembaca Al-Qur'an, istiqamalah kalian, maka sungguh kalian telah mendahului manusia dengan jarak yang sangat jauh. Maka jika kalian mengambil jalan ke kanan dan ke kiri, maka sungguh kalian telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Di dalam perkataan beliau ini menjelaskan tentang wajibnya untuk istiqamah di atas Islam. Wajibnya untuk istiqamah, yakni terus menerus komitmen di atas Islam. Yang kedua, di dalam perkataan beliau ini menjelaskan bahwasannya yang terdepan, yang menjadi orang-orang yang terdepan, yaitu orang yang berada di atas keistiqomahan. Seseorang itu dia dikatakan orang yang terdepan, orang yang terdahulu, kalau dia istiqomah di atas jalan agama Allah Subhanahu wa taala, di atas Al-Quran, di atas sunnah, di atas jalannya Nabi Muhammad SAW, di atas jalannya para sahabat, komitmen berpegang dengannya. Kemudian kesesatan yang sangat jauh itu bagi orang yang menyimpang dari jalan yang lurus. Kesesatan yang sangat jauh itu bagi orang yang menyimpang dari jalan yang lurus. Ketika seorang tidak menempuh jalan istiqamah, jalan yang lurus, maka dia akan semakin jauh dari jalan kebenaran, semakin tersesat dari jalan al-haq. Kemudian selanjutnya Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menjelaskan, wa an Muhammad bin Waddah rahimahullah annahu kana yadkhulul masjida fayaqifu alal hilaqi fayaqulu fadzakarahu wa qala amba'ana Ibnu Uyainah an Mujalidin an Sya'bi an Masruq qala Abdullah yani Ibn Mas'udin radhiyallahu anhu laisa amun illa walladhi ba'dahu asyarru minhu la aqulu amun amtaru min amin wala amun akhsabu min amin wala amirun khairun min amirin walakin zahabu ulamaikum wa khiyarikum summa yahdusu aqwamun yaqisunal umura bi'araihim fayuhdamul islamu wa yang salim. Kata Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dari Muhammad bin Waddah rahimahullah, beliau berkata, sesungguhnya Hudzaifah radhiyallahu anhu
memasuki masjid. Ya, sungguhnya Hudzaifah radhiyallahu anhu masuk masjid. Lalu beliau berdiri di hadapan halaqah. Di hadapan majelis halaqah. Fayaqul, lalu Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu berkata. Ia berkata dengan ucapannya yang sebelumnya tadi. Yaitu apa? Ya ma'asyaral qurra istaqimu faqad sabaqatum sabakan ba'ida wa in akhadtum yaminan wa shimalan laqad dalaltum dalalan ba'ida. Jadi beliau berdiri di hadapan halaqah ilmu. Di hadapan para penuntut ilmu, orang-orang yang belajar ilmu. Maka beliau menyebutkan di saat itu, wahai ahli Quran. Orang-orang yang ahli Quran yang beliau seru di situ. Istaqimu, istiqamalah kalian. Sudah paham apa itu istiqamah ya? Tidak usah lagi dijelaskan apa itu istiqamah. Paham itu kalimat istiqamah. Istiqamalah kalian. Jika kalian istiqamah, itu yang tersembunyi itu kalimat yang tidak ada di sini. Cuman di riwayat yang lain ada. Jika kalian istiqamah, maka kalian telah mendahului manusia dengan jarak yang sangat jauh. Artinya dia menjadi orang yang terdepan kalau dia istiqamah di atas jalan agama Allah SWT, menempuh jalan yang lurus, maka dia akan menjadi orang yang terdepan. Kemudian kata beliau, jika kalian mengambil jalan ke kanan dan ke kiri, maka sungguh kalian telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Beliau menyebutkan kalimat ini. Waqala, dan beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Uyainah. Sufyan bin Uyainah, salah seorang ahli hadis, periwayat hadis dari Imam Al-Bukhari, an Mujalid, dari periwayat hadis guru-gurunya Imam Bukhari itu Sufyan bin Uyainah. Kemudian dan dari Mujalid, dari Syabi, dari Masruq, dari Abdullah bin Mas'ud. Jadi beliau menyebutkan sanad atau perawi hadis. Qala, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, laisa amun, tidaklah datang suatu tahun illa kecuali walladzi ba'dahu asyarun minhu, kecuali tahun setelahnya itu lebih jelek dari tahun sebelumnya. Tidaklah datang suatu tahun kecuali tahun setelahnya itu lebih jelek daripada tahun sebelumnya. La aqulu, saya tidaklah mengatakan suatu tahun itu lebih curah hujannya dari tahun yang lainnya, dan tidak pula saya mengatakan suatu tahun itu lebih subur ladangnya daripada tahun yang lainnya, dan saya tidak pula mengatakan suatu tahun itu pimpinannya lebih baik daripada pimpinan sebelumnya. Akan tetapi perginya ulama-ulama kalian dan orang-orang pilihan kalian, kemudian muncullah kaum-kaum yang mengurus urusan manusia dengan pendapat-pendapat mereka, sehingga Islam pun hancur dan menjadi ditinggalkan. Islam ditinggalkan. Di sini al-ikhwah wal akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tambahan dari penjelasan sebelumnya, yaitu perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yang memberikan gambaran bahwasannya tidaklah datang suatu tahun kecuali tahun itu
lebih jelek daripada tahun sebelumnya. Ini sudah ketetapan sunatullah, dan itu diambil dari hadis Nabi SAW. Iya. Jadi kalimat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu di situ sebenarnya itu terambil dari hadis Nabi SAW. Disebutkan di dalam hadis, iya, Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi sesuai syarat Imam Al-Bukhari, iya, anna Anasan ibn Malik radhiyallahu anhu qala ma min amin illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum sami'tu hadza min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas Malik radhiyallahu taala anhu, tidaklah datang suatu tahun kecuali tahun setelahnya itu lebih jelek daripada tahun sebelumnya. Iya. Tidaklah datang suatu tahun kecuali tahun sebelumnya itu, tahun setelahnya lebih jelek daripada tahun sebelumnya. Sampai kalian berjumpa dengan Tuhan kalian. Sampai kalian berjumpa dengan Tuhan kalian. Saya telah mendengar hadis ini dari Nabi alaihi salatu wassalam, kata Anas bin Malik. Jadi apa? Memang Nabi alaihi salatu wassalam bersabda bahasanya ma min amin illa alladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang suatu tahun kecuali tahun setelahnya itu lebih jelek daripada tahun sebelumnya. Sampai kalian berjumpa dengan Tuhan kalian. Artinya tahun demi tahun datang itu selalu lebih jelek daripada tahun sebelumnya. Iya, selalu lebih buruk. Ini menunjukkan peringatan untuk kita semuanya. Iya, harus berwaspada, harus penuh dengan kehati-hatian. Iya, terkait dengan perkara agama kita. Karena apa? Itu tahun demi tahun akan datang, keberadaan itu semakin buruk. Iya, semakin jelek daripada tahun sebelumnya. Sekarang setelah beliau, yakni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, iya, menjelaskan bahwasanya tidaklah datang suatu tahun kecuali tahun setelahnya itu lebih jelek daripada tahun sebelumnya. Beliau menjelaskan maksudnya. Apa maksudnya itu? Bahasanya lebih jelek daripada tahun sebelumnya. Beliau mengatakan, tidakkah saya mengatakan, iya, satu tahun itu lebih curah hujannya daripada tahun yang lainnya. Bukan itu yang dimaksud. Iya, bukan dilihat dari curah hujannya. Iya. Demikian pula bukan yang dimaksud dengannya adalah, iya, satu tahun itu lebih subur ladangnya daripada tahun yang lainnya. Bukan itu pula. Iya. Bahkan kalau semakin subur. Iya. Karena penemuan teknologi menyuburkan tanah, penyemprotan dan sebagainya, boleh jadi semakin subur. Tapi bukan itu yang dimaksud. Bahwasanya, iya, tidaklah datang satu tahun kecuali tahun setelahnya lebih jelek daripada tahun sebelumnya. Bukan itu. Tidak pula yang dimaksud, iya, tidaklah datang suatu tahun, iya, pemimpin sebelumnya itu lebih daripada pemimpin setelahnya. Bukan juga berkaitan dengan kepemimpinan. Iya. Akan tetapi yang dimaksud dengannya bahwasanya tidaklah datang suatu tahun kecuali tahun setelahnya itu lebih jelek daripada sebelumnya, yaitu perginya ulama kalian. Iya. Perginya ulama kalian dan orang-orang pilihan kalian. Orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki fikih yang mendalam dalam agama, itu semakin berkurang. Mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Itu yang dimaksud. Iya. Ukuran kebaikan suatu zaman itu dilihat dengan ulamanya, dilihat dengan orang-orang yang berilmunya. Iya. Sekarang kita lihat apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Kata beliau, Muhammad bin Waddah itu minal ulama alladzina sunnafu fi bayanil bid'ah. Muhammad bin Waddah ini yang meriwayatkan perkataan Abdullah bin Mas'ud dari sini. Muhammad bin Waddah rahimahullah itu termasuk ulama yang mengarang buku tentang bid'ah, penjelasan tentang bid'ah. Penjelasan tentang bid'ah, perkara-perkara baru. Dan beliau itu memiliki kitab yang sudah dicetak yang namanya Al-Bid'ah wan Nahi Anha. Ada buku karangan beliau yakni Muhammad bin Waddah rahimahullah. Buku beliau judulnya Al-Bid'ah wan Nahi Anha. Bid'ah dan larangan dari perkara bid'ah. Bid'ah dan larangan dari perkara bid'ah. Wa hadzal asar an Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu min riwayati Muhammad bin Waddah annahu akhbara anna an-nasa la yazaluna fi naqsin qulu amin yakunu anqasa min alladhi qablahu. Asar ini itu berasal dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muhammad bin Waddah bahwasanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu memberitakan manusia itu la yazalu fi naqs, terus menerus itu berada pada kekurangan, artinya semakin kurang, semakin kurang kualitasnya, semakin terpuruk. Kullu amin yakunu anqasa minal ladzi qablahu, setiap tahun itu lebih kurang daripada tahun sebelumnya. Wa hadza kama jaa fi hadisi Anas lamma ja'u yashqawna ilaihi al-hajjaj wa ma yalqawna minadh-dhulm. Oleh karena itu kata beliau, sebagaimana telah datang dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, tatkala manusia itu datang mengadu kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu tentang Hajjaj bin Yusuf. Tentang Hajjaj bin Yusuf. Ini diduluki memang dengan al-zalim. Pemimpin yang zalim. Manusia itu datang mengadu kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Karena sahabat Anas bin Malik ini adalah salah seorang sahabat yang paling panjang umurnya. Salah seorang sahabat yang paling panjang umurnya. Berumur beliau. Memang berkat doa Nabi SAW dipanjangkan umurnya dan diperbanyak anaknya, keturunannya. Itu diriwayatkan sampai 70 orang anak. Sampai mencapai 100. 70 sampai 100. Dalam riwayatnya. Itu berkat dari doa Nabi SAW. Sehingga beliau di saat itu mendapati zamannya Hajjaj bin Yusuf al-Zalim, yang membunuh para ulama. Fitnah besar melanda kaum muslimin. Para ulama itu dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Bahkan ada di antara sahabat yang dibunuhnya. Ketika manusia datang kepada beliau, dari apa yang mereka dapati, sifat kesewenang-wenangan, kezaliman dari Hajjaj bin Yusuf, maka Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, isbiru fa innahu la ya'ti amun
illa walladhi ba'dahu syarrun minhu sami'tuhu min nabikum sallallahu alaihi wasallam. Maka Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, isbiru, bersabarlah kalian. Fa innahu la ya'ti amun, karena sesungguhnya tidaklah datang suatu tahun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu, kecuali tahun setelahnya itu lebih jelek daripada tahun sebelumnya. Tahun setelahnya lebih jelek daripada tahun sebelumnya. Kata beliau, saya telah mendengar hadis ini dari Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, fakullama ta'akhkhara al-waqt zada syarr. Maka tatkala zaman itu semakin di belakang, maka kejelekan semakin bertambah, fitnah semakin banyak. Jadi jangan kita di saat ini berbangga dengan apa yang ada dari kemajuan dan lain sebagainya, tapi sesungguhnya pada hakikatnya itu adalah merupakan fitnah yang besar melanda umat di saat ini, yang dengan perkara-perkara itu akan semakin menjauhkan mereka dari agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kita harus senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari seluruh fitnah-fitnah yang melanda, yang nampak maupun yang tersembunyi. Allahumma inna na'udzubika minal fitani ma zahara minha wa ma batan. Harus minta kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi. Karena ini sudah sunatullah, sudah ketetapan yang tidak akan mungkin berubah, bahwasanya zaman demi zaman itu akan semakin buruk, semakin jelek keadaan agama ini. Walaupun yang namanya komitmen di atas agama, di atas Quran dan Sunnah tetap ada pada umat ini. Tetap ada pada umat ini. Tidak akan mungkin hilang 100% yang namanya orang yang berada di atas agama Allah SWT, yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, kokoh di atas jalan yang lurus. Tidak akan mungkin sampai dekatnya kiamat. Hanya ujian bagi mereka di saat itu semakin besar. Ujian bagi mereka di saat sangat besar. Bahkan Nabi menggambarkan orang yang berpegang teguh dengan agama, itu seperti orang yang memegang bara api. Karena luar biasanya fitnah. Zaman demi zaman seperti itu akan datang, semakin panas. Ketika semakin pegang Islam, semakin kokoh di atasnya, komitmen di atas Islam, tegar di atasnya, dengan tanpa berpaling ke kanan dan ke kiri, dia komitmen di atas jalan yang lurus, pegang hal itu, maka akan semakin panas pula. Berarti apa? Butuh kesabaran. Kalau panas kan menyakitkan, kan? Menyakitkan. Maka butuh apa? Kesabaran untuk tetap komitmen, mampu memegang Islam itu, jangan lepas dari genggamannya. Gambaran dari Nabi SAW ini itu memberikan ilmu kepada kita. Hendaknya kita senantiasa berwaspada terus. Berhati-hati. Tidak sembarang dalam mengambil perkataan, dalam mengambil ilmu dan yang semisalnya. Sebentar nanti di akhir-akhir perkataan beliau akan mengingatkan. Kemudian kata Syekh Shalih bin Fauzan al-Fauzan hafizahullah, summa akhbara fi akhiril asar annahu idza matal ulama wal akhyar ya'ti min ba'dihim unasun juhal yuhakkimuna uqulahum wa maqaisahum li'annahu laysa indahum ilmun wa hadha yudallilul ummah wa sabbibu halakaha
li'anna haula'il juhal la yuhsinuna rujua ila kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh, kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengingatkan di akhir asar, di akhir perkataan beliau. Di akhir perkataan beliau, apa perkataan beliau? Yaitu yang diinginkan dengan tidaklah datang suatu tahun kecuali tahun setelahnya itu lebih jelek daripada tahun sebelumnya. Yang diinginkannya adalah hilangnya perginya para ulama, diwafatkannya para ulama dan orang-orang pilihan, orang-orang yang dalam keilmuan dalam agama ini diwafatkan mereka. Diwafatkan mereka. Dan kita telah merasakan tahun demi tahun para ulama telah bepergian. Tahun demi tahun para ulama telah bepergian. Tersisa orang-orang yang murid-murid mereka, kemudian akhirnya sampai pada akhirnya orang-orang yang berilmu ini tadi itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tersisa manusia-manusia yang jauh dari ilmu dan mengurusi urusan manusia agama dengan akal-akal mereka. Disitulah kehancuran. Disitulah kehancuran. Hancurnya Islam. Kata beliau, kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala di akhir perkataan beliau menjelaskan apabila para ulama dan orang-orang pilihan dalam Islam ini telah meninggal, maka akan datang setelah mereka manusia-manusia yang jahil, yang bodoh, manusia yang menghukumkan, yang memutuskan suatu hukum dengan akal-akal mereka dan dengan aturan-aturan mereka, karena mereka tidak memiliki ilmu. Itu kenapa mereka memutuskan suatu urusan dengan akal mereka, tidak di atas Quran dan Sunnah, karena tidak punya ilmu. Berarti di sini kuncinya adalah apa? Kuncinya adalah ilmu. Kuncinya adalah ilmu. Zaman semakin rusak apabila ilmu semakin berkurang. Zaman semakin rusak apabila para penuntut ilmu semakin berkurang dan tidak peduli lagi tentang ilmu. Untuk menutupi hal ini harus terus talabul ilm, menuntut ilmu dan terus belajar. Terus belajar. Tidak mengenal waktu, tidak mengenal umur. Bukan karena sudah berumur lalu dia tidak mau belajar lagi. Bukan karena sudah banyak ilmunya sehingga dia tidak mau belajar lagi. Tidak. Terus belajar dan terus belajar. Hidup 1000 tahun pun tidak akan mungkin kita bisa mengumpulkan ilmu itu. Tidak akan mungkin. Apalagi umur kita sangat singkat. Oleh karena itu sepantasnya bagi kita untuk senantiasa belajar, meluangkan waktu untuk belajar, bermajelis ilmu. Kemudian ketika kita telah mengetahui suatu ilmu, mari kita amalkan. Mari kita amalkan supaya ilmu Islam itu hidup dan tetap nampak, terwujud di tengah-tengah manusia. Namun ingat, sudah merupakan sunatullah, mereka itu adalah qalilun, orang-orang yang sedikit. Orang-orang yang sedikit. Coba antum perhatikan berapa perbandingan orang-orang yang haus terus-terus dalam belajar, menuntut ilmu, dengan orang-orang yang tidak ada kepedulian terhadap ilmu. Tidak ada kepedulian terhadap ilmu syariat. Lebih parah dari itu, sudah tidak belajar dan sudah menganggap dirinya orang yang paling berilmu. Dia memutuskan suatu hukum dengan akalnya sendiri, main akal-akalan. Menurut hemat saya seperti ini, menurut pendapat saya seperti ini, menurut kelompok saya seperti ini. Maka disinilah kehancuran Islam. Disinilah kehancuran Islam.
Oleh karena itu, walhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah masih memberikan semangat di dalam jiwa kita untuk giat belajar, untuk senantiasa bermajelis ilmu, untuk senantiasa menimba ilmu, menghadiri majelis-majelis ilmu. Ini suatu nikmat yang sangat besar untuk mengimbangi kekurangan-kekurangan itu tadi. Iya. Ini harus dijaga mujahadah di dalam belajar. Karena mungkin kita bisa beramal benar amalan kita kalau dengan tanpa ilmu. Tidak akan mungkin benar hukum yang kita putuskan dengan tanpa adanya ilmu syar'i pada diri kita. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Kita terus minta tambahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, tidak ada bagi mereka ilmu. Dan ini yakni memutuskan suatu perkara dengan akal mereka, dengan aturan-aturan mereka sendiri, ini akan menyesatkan umat dan menjadikan umat itu binasa. Kebinasaan yang muncul. Karena sungguhnya mereka jahil. Tidak bagus kembalinya mereka kepada kitabullah dan sunnah Rasul alaihissalam. Tidak bagus kembalinya. Mungkin saja dia bawakan ayat, mungkin saja dia bawakan hadis, tapi pemahaman ayat dan hadis itu dari akalnya sendiri. Dari akalnya sendiri. Dia tidak kembali kepada bagaimana pemahamannya Nabi alaihissalam tentang ayat itu. Apa amalannya Nabi berkaitan dengan hadis itu? Apa amalannya para sahabat tentang hadis itu? Dan imam-imam kaum muslimin selanjutnya. Dia kembali kepada akalnya. Dan kelompok-kelompok seperti ini sangat banyak di zaman kita. Pemahaman-pemahaman seperti ini sangat banyak di zaman kita. Sehingga apa? Muncullah berbagai macam pikiran. Dengan adanya pikiran-pikiran tersebut memecah belah Islam. Kenapa munculnya pemikiran ini, kelompok ini dan sebagainya? Karena bedanya pandangan mereka di dalam tidak bagusnya mereka kembali kepada pemahaman Al-Quran dan Sunnah yang sebenarnya. Kemudian kata beliau, idhumal asasu fi tashri'. Sesungguhnya keduanya itu, yakni Al-Quran dan Sunnah, merupakan dasar utama, fondasi utama di dalam syariat. Fondasinya adalah Quran dan Sunnah. Tidak akan mungkin benar seluruh bangunan di atas dengan tanpa dibangun di atas Quran dan Sunnah. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, taraktukum alal muhajjatil bayda lailiha kanahariha la yazigu anha illa halik kitaballahi wa sunnati, kata Nabi alaihissalam. Saya telah meninggalkan kalian di atas suatu keterangan yang sangat putih, terang, tidak ada kesamaran. Kemudian kata Nabi, malamnya seperti siangnya, karena sangat terangnya itu hujah. Malamnya seperti siangnya, tidak ada perbedaan antara malam dan siangnya, karena sangat terangnya itu. Tapi kata Nabi, la yazigu anhuma illa halik. Tidak ada yang menyimpang dari Quran dan Sunnah itu kecuali pasti dia akan celaka. Pasti celaka. Oleh karena itu, dengan penyimpangan terhadap Quran dan Sunnah, lebih mengandalkan akal, keputusan kelompok dan semisalnya, maka ini akan menyesatkan umat dan akan mencelakakan manusia, membinasakan manusia. Oleh karena itu disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud di atas apa? Summa yahdusu aqwamun yaqisunal umura bi'araihim. Setelah hilangnya perginya para ulama, orang-orang yang berilmu tersebut,
pilihan di dalam agama ini, perginya mereka, wafatnya mereka, maka kata beliau, kemudian muncullah kaum-kaum yang mengatur urusan-urusan manusia dengan aroihim, pendapat-pendapat mereka. Nah, ini hati-hati kita berpendapat dan lain sebagainya, jangan sembarang. Ketika mereka mengatur urusan itu dengan pendapatnya, dengan akalnya sendiri, maka Islam pun hancur. Islam hancur. Kenapa? Karena sudah tidak menjadi asas di dalam kehidupan manusia. Manusia sudah mengasaskan akal-akal mereka sendiri. Wa yang salim, sunnah pun ditinggalkan. Sunnah ditinggalkan. Islam ditinggalkan. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Ini fitnah. Cuman kalau ini yang bisa merasakan adalah orang-orang yang betul-betul terus mengkaji agama ini dan melihat kenyataan di dalam kehidupan, keberadaan masyarakat, keberadaan manusia. Itu yang bisa melihatnya adalah orang-orang yang berilmu. Betapa rusaknya, jauhnya manusia dari ilmu, sehingga muncullah amalan ini, muncullah amalan itu, muncullah jalan ini, tarekat ini dan sebagainya. Karena jauhnya dari ilmu. Kemudian kama ja'a fil hadis, kata beliau, sebagaimana telah datang dalam hadis Rasulullah SAW, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Hatta idza lam yabqa aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm fadallu wa adallu. Ini lagi hadis Nabi alaihi wasallam. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut ilmu itu, Allah langsung mencabutnya dari hati hamba. Kan ilmu kan dalam hati hamba, dicabut oleh Allah. Tidak seperti itu pencabutan ilmu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu itu dengan diwafatkannya para ulama. Dengan wafatnya para ulama. Para ulama, orang-orang berilmu itu hari demi hari semakin tua dan semakin diwafatkan oleh Allah. Sampai-sampai Syarabi itu berkata, mengingat fitnah yang sangat besar di zaman ini, beliau itu berangan-angan meninggal sebelum meninggalnya Syekh Shalih Fauzan. Berkeinginan, kenapa? Ini ulama-ulama, para ahli fikih, karena kapan meninggal mereka, ini akan semakin muncul fitnah. Muncul orang-orang meninggalnya orang yang berilmu, sebenarnya itu adalah musibah untuk alam. Bukan musibah keluarga, bukan. Tapi musibah untuk alam. Kapan meninggalnya? Ulama. Sampai Syarabi berkata seperti itu. Beliau berangan-angan meninggal duluan dibanding Syekh Shalih Fauzan. Hafizahumullah ta'ala. Padahal Syarabi apa? Ulama. Beliau ulama juga. Perhatikan kata Nabi alaihi wasallam, walakin yakbidul ilm biqabdil ulama. Akan tetapi ilmu itu diangkat dengan diwafatkannya para ulama. Sampai tidak tersisa lagi seorang alim. Sampai tidak tersisa lagi seorang alim, maka manusia mengambil pimpinan-pimpinan juhalan, orang-orang bodoh. Lalu pimpinan itu ditanya, kemudian dia berfatwa dengan tanpa ilmu, fadallu, maka mereka pun tersesat, wa adallu, dan menyesatkan. Jadi dia sendiri tersesat dan dia menyesatkan orang lain, wal iyadu billah. Na'udzubillahi minad dolal. Ketika dia berfatwa ditanya, dia dikenal sebagai orang yang pendakwah,
luar biasa pengikutnya, kalau dia memberikan materi, dia muhadharah, dia ceramah dan sebagainya, ditanya dengan satu permasalahan, akalnya yang dia dahulukan, bukan Al-Quran, bukan As-Sunnah, maka dia tersesat dan juga menyesatkan orang lain. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Semoga Allah SWT senantiasa menambahkan ilmu untuk kita semuanya dan mengukuhkan di atas ilmu, mewafatkan kita di atas Islam. Kemudian kata beliau, fa wujudu al ulama alamatu khair. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, maka adanya para ulama itu merupakan tanda kebaikan. Iya, adanya para ulama, adanya orang-orang yang berilmu pada suatu tempat itu tanda kebaikan. Kenapa? Karena syariat, ilmu akan muncul. Iya. Ilmu syariat yang akan diajarkan, ilmu Quran, ilmu sunnah. Karena adanya ulama, maka itu tanda kebaikan di zaman tersebut, di tempat tersebut. Fa faqdanuhum alamatu syar, dan kosongnya ulama, ya, itu alamat kejelekan. Alamat kejelekan. Jadi bukan ukurannya apa? Bukan ukurannya kebaikan itu teknologi semakin, iya, gedung-gedung semakin mewah, iya, penataan dan lain sebagainya semakin bagus. Ukuran kebaikan bukan itu. Memang kebaikan dari sisi dunia iya, tapi kalau dari sisi agama bukan itu yang dilihat. Yang dilihat adalah apa? Yaitu adanya orang yang berilmu di situ atau tidak. Kalau ada orang yang berilmu, menunjukkan itu tanda kebaikan, tanda kebaikan. Tapi kalau orang yang berilmu tidak ada di tempat itu, maka itu adalah alamat kejelekan. Wa wujudu unasin fi hadzal zaman yuzahiduna bil ulama'i wa yuhaqqirunahum wa yatakallamuna fi a'radihim, hadza min alamati sa'ah wa min alamati naqsi minal Islam. Terakhir kata beliau, maka adanya manusia-manusia di zaman ini, mereka merasa zuhud, artinya tidak butuh, terhadap ulama. Mereka merendahkan para ulama. Mereka berbicara tentang kehormatan para ulama. Dan memang muncul sekarang ini, majelis-majelis para ulama berkurang, tapi yang ramai itu di pasar dan lain sebagainya. Mereka sudah merasa tidak butuh terhadap orang yang berilmu. Zuhud sudah. Zuhud kan apa? Berlaku sederhana, tidak perlu. Sudah zuhud terhadap ulama. Kemudian sudah zuhud, dia rendahkan lagi. Apa itu ulama itu berbicara di masjid terus kerjanya mengajar dan lain sebagainya. Dia tidak lihat waqi kenyataan di masyarakat. Bagaimana waqi yang ada. Dia tidak paham waqi. Saatnya saat ini adalah saatnya kita bagaimana melawan pemerintah misalnya. Ini pemahaman yang berbahaya. Saatnya di saat ini kita harus turun di jalan memperbaiki keadaan manusia. Ini kekacauan yang muncul kalau seperti ini keadaannya. Apa itu terus di dalam masjid, terus buka majelis, dia tidak turun lapangan. La haula wala quwata illa billah. Seakan-akan kebaikan itu harus turun di jalan, padahal itu adalah sumber kekacauan. Mereka berbicara tentang kehormatan para ulama, dia rendahkan, kemudian dia cacati lagi kehormatan ulama, orang-orang yang berilmu. Kalau sudah seperti ini kata beliau, dan sekarang sudah muncul banyak, hadza min alamatis saah. Perhatikan, ini adalah tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat. Kalau sudah seperti ini keadaan manusia,
tidak butuh terhadap ulama, jauh dari para ulama, kemudian dia rendahkan ulama, dia berbicara tentang kehormatan para ulama lagi. Sudah tanda-tanda kiamat kalau seperti ini. Dan ini termasuk tanda kurangnya Islam itu sendiri. Kurangnya Islam. Semakin zaman akan semakin seperti itu. Semakin zaman akan semakin seperti itu. Kita mohon kepada Allah SWT senantiasa, semoga Allah SWT senantiasa menyelamatkan kita semua dari berbagai macam fitnah dan mengukuhkan kita semua di atas agamanya. Allahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Jadi selesai bab tentang wujubu dukhul fil Islam. Bab wajibnya masuk ke dalam Islam. Yang terakhir ini menjelaskan tentang apa ini? Tentang bahayanya jauh dari ilmu Islam. Bahayanya jauh dari Islam. Ini menghancurkan Islam ini. Dan mengharuskan bagi kita untuk perhatian terhadap Islam itu. Wajib kita masuk ke dalam Islam secara kafah, mempelajarinya, mengkajinya, mendalaminya, bermajelis ilmu, mengamalkannya, mendakwakannya, bersabar di atasnya, hidup dan mati di atasnya. Itu wajib bagi kita. Sampai al-maut datang menjemput kita. Kapan kita istiqomah di atas jalan ini, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau kita istiqomah sampai al-maut datang menjemput kita, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah. Istiqomah kan ada kaitannya pembahasan kita di sini. Kemudian mereka istiqomah. Ketika mereka istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaika, maka para malaikat akan terus turun temurun kepada mereka dengan memberikan hiburan, kabar gembira. Allah takhafu, jangan kalian khawatir. Maksudnya jangan kalian khawatir, takut terhadap seluruh perkara yang kalian hadapi setelah kematian. Jangan khawatir, karena kalian istiqomah sebelumnya. Jangan kalian khawatir ketika kematian, ketika di alam kubur, ketika dia bangkitkan dari alam kubur, ketika dihisab, ketika melewati sirat sampai masuk ke dalam surga. Jangan khawatir. Wala tahzanu, dan jangan pula kalian bersedih hati. Yani jangan kalian bersedih hati tatkala kalian meninggalkan keluarga, meninggalkan anak, meninggalkan istri, meninggalkan harta. Ini kabar ini turun ketika sakratul maut, sebelum dicabutnya nyawa seorang hamba yang beriman itu. Jangan khawatir, jangan bersedih hati. Wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah kalian dengan surga allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepada kalian. Kabar ini datang ketika seorang itu menghadapi sakratul maut, ketika seorang berada dalam kubur, dan ketika seorang itu dibangkitkan dari alam kubur, dikabari dan terus diberi khabar gembira. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk dari mereka. Saya kira demikian. Jazakumullah khairan ala istimah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.